Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi di sini bersama guru-guru kita. Di samping saya sudah ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah senang. Sehat? Masya Allah, sehat. Masya Allah. Aduh udah lama gak ketemu nih, ada guru kita Ustadz Abi Maki. Masya Allah. Damang. Alhamdulillah. Ustadz. Saya Alhamdulillah. Dan guru kita Ustadz milenial, Ustadz Syah, Masya Allah ganteng banget hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, sesuai tadi yang sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Syam, kita akan bahas mengenai nazar. Nah ini nih siapa nih jamaah yang punya nazar dan belum dilunasi? Atau barangkali jamaah yang ada di rumah mungkin ada yang belum tahu itu nazar tuh gimana sih dan bagaimana sudut pandang Islam mengenai nazar ini. Nah akan kita bahas lebih dalam tema takdirmu bisa diubah dengan nazar. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita tanya sama guru-guru kita, sebelum kita bahas lagi lebih dalam tema kita hari ini, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Ada hubungannya sama nazar nih, silahkan. Selama memenuhi janjinya, tak sedikit halangan yang dilalui. Di 100 km awal Jatinangor hingga Cirebon, dirinya hanya sempat istirahat di SPBU. Dan selanjutnya hingga Semarang ada beberapa senior yang menampungnya. Hingga hari keempat sampai di kota Semarang, Beril ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dan sempat berdialog serta meminta wejangan, bahkan Beril sempat diberikan tawaran menjadi ajudan pribadinya. Kini dengan disambut oleh rekan serta seniornya, Beril Pilar Karismaldi sampai di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan nampak jelas wajah gembiranya karena telah menepati janjinya sebagai laki-laki sejati. Masya Allah, luar biasa, the real gentleman, nah itu namanya. Dari Jatinangor sampai ke kampung halamannya tadi, Masya Allah berapa ratus kilometer ditempuh pakai sepeda. Waduh itu luar biasa sekali. Nah aku mau ke Ustadz Abi Maki dulu nih. Abi punten, ini apakah benar kalau misalnya nazar itu menjadi jalan akhir atau solusi akhir ketika seseorang itu udah ikhtiar dan berdoa mungkin dalam hal sulit. Mungkin seperti di video tadi supaya dapat gitu, supaya lulus gitu. Gimana tuh menurut Abi? Mohon penjelasannya Abi, silakan. Iya, bismillah. Izin Ustadz Nur Maulana. Izin Ustadz Syam. Ya, terima kasih Bang Wigdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ketika ada satu pertanyaan dengan mengatakan apakah nazar ini merupakan solusi terakhir untuk mencapai satu tujuan, ini pertanyaan sangat dahsyat sekali. Bismillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk jawaban singkatnya, nazar ini bukan satu-satunya jalan dan bukan merupakan solusi akhir bagi seseorang demi mencapai cita-citanya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan fasta'inu bin nadri misalnya. Atau fasta'inu bi kathratin nazar, tidak ada. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan bernazar, tidak. Ya. Atau perbanyaklah nazar untuk mencapai satu tujuan, juga tidak ada. Tapi yang jelas dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah, fasta'inu bis sabri was salah. Kita ini untuk mencapai satu tujuan dengan sabar dan sholat. Lalu dengan mengatakan kenapa harus ada nazar dan sebenarnya seperti apa sih nazar itu? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ingin menyampaikan nazar itu apa ya? Memang di dalamnya ada doa walaupun tidak terungkap. Ya. Dan di dalamnya ada lagi yang namanya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengatakan dengan berbagai macam nazar yang ada, salah satunya dengan mengatakan kata-katanya sering disebut nazar mujazi. Maknanya ya Allah, jika aku lulus maka aku akan baca Quran selama misalnya 1 bulan khatmul Quran. Nah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nazar yang seperti satu, ya Allah seandainya aku lulus, di dalamnya sudah berdoa, luluskan aku. Iya, aku ingin lulus. Lalu yang kedua, ada janji antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya memberikan kelulusan, aku akan membaca Quran, khatmul Quran selama 1 bulan. Dan ini adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mengatakan nazar di dalamnya ada apa? 2 makna. 1, doa di dalamnya kepada Allah.
Yang kedua, janji kepada Allah yang mana janji itu sudah menjadi kewajiban. Yang tadinya tidak merupakan satu kewajiban untuk khatmul Quran dalam 1 bulan. Tapi karena dengan nazarnya tadi, maka dia wajib melakukan hal tersebut apabila didapatkannya lulus dari ujiannya. Nah sekarang, kalau mengatakan saya sudah nazar tapi belum lulus juga ujian saya. Nah ini dia. Kalau mengatakan nazar itu bukan menjadikan satu-satunya jalan atau cara untuk menjadi lulus ujian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Misalnya gini, pokoknya kalau saya lulus ujian, saya akan nazar baca Quran selama 1 bulan khatmul Quran. Wah tambah lagi nazarnya lah, biar nanti benar-benar lulus. Sudah khatmul Quran, pokoknya tahajud selama 1 bulan nggak putus-putus. Tambah lagi nazarnya lah. Bayangkan dengan mengatakan 1 kalau lulus ujian, nazarnya bisa bertubi-tubi. Nazar khatmul Quran 1 bulan, nazar tahajud tidak lepas, nazar sedekah misalnya, nazar duha selama 1 bulan. Punten, ternyata masih tidak lulus juga karena nazar bukan menjadikan Anda lulus, tapi yang membuat Anda lulus belajar, hadir di ujian. Ya kalau misalnya dia ini nazar perbanyak tapi nggak belajar, bagaimana dia akan lulus? Ya, padahal saya sudah nazar banyak banget. Sekali lagi, nazar bukan menjadikan solusi yang mana dia akan menjadikan orang itu lulus dalam ujian. Tapi apa? Tapi nazar ini adalah bagian dari doa dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan dalam Al-Qur'anul Karim? Fasta'inu bisabri wassalat. Maknanya apa? Dengan sabar dan salat. Sabar belajar, sabar melakukan sesuatu. Maka inilah ketika mendapatkan keberhasilan dalam ujian. Yang terpenting usaha dan doa. Kalau mau nazar silakan saja, lihat daripada hukum nazar itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik. Jadi kalau kita bernazar tapi kalau nggak belajar juga nggak berusaha memaksimalkan ikhtiar ya kurang bagaimana tepat akan juga. dapat? Nah jadi Abi punten nih saya mau nanya, apakah benar nazar orang itu terkabul tergantung dari tingkat kesulitan nazarnya atau tergantung apa yang akan dia lakukan gitu? Nazar Bagaimana? ini doa itu terkabul bukan dengan tingkat kesulitan nazarnya, Bukan tapi tingkat. tingkat daripada usahanya orang itu untuk sukses. Masya Allah. Seperti itu. Nazarnya diperbanyak, kalau nggak doa dan nggak usaha ya nggak dapat juga. Seperti itu. Makanya nazar pokoknya kalau saya sukses saya akan ini saya akan. Tapi kalau diam saja nggak bakalan sukses. Iya tetap. Jadi percuma ya? Iya betul. Masya Allah, baik-baik sudah jelas. Kalau terima kasih Iya, Ali khairan Maki. jasa. Masya Allah, jadi kalau kita bernazar mau sesulit apapun nazar kita, tapi kalau kitanya nggak berikhtiar untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau ya percuma, sudah dijelaskan tadi oleh Abi Maki. Masya Allah. Baik selanjutnya nih saya mau bertanya sama guru kita Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, Iya. apa benar kalau nazar itu katanya pertanda orang itu pelit atau kikir. Tapi kalau nazarnya untuk kebaikan ya misalnya jika dia berhasil dalam pekerjaan atau sesuai target, nah dia akan sedekah kepada anak yatim piatu. Nah apa itu masih bisa dikatakan pelit? Enggak dong kalau gitu. Gimana nih Ustadz? Mohon penjelasannya Oke, silakan. siap. Makasih banyak Midat. Izin Abi, izin Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah hari ini 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. 2 bulan 7 hari lagi. 8 hari lah. Kita akan masuk bulan Ramadan. Tidak terasa ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan kita berkah. Nih tadi saya ketawa tadi sebelum syuting. Ada orang bernasar Abi. Apa itu? Itu tadi Abi bagus nasarnya ya. Contohnya ngaji hatam Quran sebulan. Ada orang bernasar kalau saya masuk kuliah nanti diterima saya akan salat 5 waktu. Ya Allah. Salah ya Ustadz ya kalau ada orang Nah, kayak gitu. Wah, nasar udah parah itu emang. sesuatu yang tidak wajib dijadikan wajib. Kalau sudah wajib bukan nasar itu. Oh, kalau sudah wajib bukan nazar itu Bukan. namanya Ustadz ya? Saya akan bernasar. Kalau saya akan puasa di bulan Ramadan. Itu bukan nasar itu. Nasar itu sesuatu yang sunnah yang tidak wajib jadi wajib. Jadi nasar itu hukumnya sebenarnya adalah mubah. Tapi menjalankan nasar itu hukumnya wajib. Maka kalau berkata
Bagaimana? Apakah orang bernasar itu dikatakan orang pelit? Iya. Kok bisa? Kok bisa? Karena kata Nabi, sesungguhnya orang yang bernasar itu adalah orang pelit. Kenapa bisa? Karena dia menjalankan sesuatu karena terpaksa. Dia mau melakukan sesuatu kalau dia ada maunya. Makanya alhamdulillah tradisi di Indonesia sangat bagus. Ada namanya acara syukuran. Nah itu lebih mending. Lebih baik syukuran. Oh betul. Daripada bernasar, bahaya. Pada umumnya orang kikir itu nanti dia tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak dikasih. Kecuali mendapatkan gantinya atau jumlah yang lebih banyak. Makanya ini dikategorikan orang pelit. Dan begitu pula seorang berlaku nasar biasanya tidak pernah melakukan nasar secara sukarela, terpaksa. Aduh. Gak ikhlas ya. Ya, gara-gara pernah bernasar puasa 3 hari, aduh ya Allah, masih ada lagi 2 hari. Jadi ketika dia menjalankan nasar itu bukan karena apa, tapi karena terpaksa melakukannya karena pernah bernasar. Jadi tidak, maaf saya pinjam kata-kata ini, mereka tidak secara sukarela melakukannya, akan tetapi dia terpaksa melakukannya karena sudah terlanjur dia bernasar. Terlanjur saya bernasar lah, jadi saya harus lakukan ini. Kalau saya tadi, bayangkan tadi kata-kata Abi Maki, kalau mungkin ngaji hatam Quran sebulan bisa-bisa aja ya. Tapi kalau salat duha, takut dia telat, ketiduran, kan ada waktunya. Betul. Tahajud juga takutnya nanti ketiduran. Betul, Ustaz. Ini bahaya. Apabila Allah memenuhi permintaan hamba tersebut, maka diwajibkan untuknya untuk menjalankan ibadah yang telah dijanjikan. Jadi tadinya salat duhanya adalah sunnah, tapi dijadikan nazar, jadi jatuhnya wajib untuknya. Untuk menjalankan, menunaikannya itu. Jadi kalau dia bernasar sebulan, berarti sebulan dia jadi wajib untuknya untuk salat duha tersebut. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai justru nasar itu yang menyebab dia. Nah, Makasih itu banyak dia. tadi Abi Maki tadi sudah jelaskan, bukan nasarnya tapi usahanya. Usahanya yang paling penting. Makanya ada di Indonesia tradisi syukuran itu baik ya Ustaz. Syukuran ya. itu Jadi kita bagus. berbagi. Jadi artinya alhamdulillah mensyukuri baik sebelum menjalankannya maupun sesudahnya. Betul, Masya Allah. Jadi tidak usah bernasar. Ada yang bernasar mau potong kambing kalau naik arisannya. Aduh, itu Dapat gimana? arisan, tahu-tahu arisannya cuma Nggak. 500.000, lebih mahal. Potong kambingnya berapa itu? Aduh, ngomongin kambing jadi inget yang punya kambing. Oh iya dong. Waduh, baik, Masya Allah. Semakin seru pembahasan Iya. kita hari ini. Tapi ini saya masih punya tayangan untuk jamaah nih. Apa itu? Nah, ini masih ada hubungannya sama nazar, tapi lucu nih. Ayo kita saksikan tayangan berikut ini, silakan. Sarjono, 46 tahun, warga Padukuhan Mojosari, Kelurahan Hargosari, Kapanewon, Tanjung Sari, berjalan dengan cara merangkak. Sontak aksinya tersebut membuat heboh sebagian masyarakat Gunung Kidul hingga menarik perhatian warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas. Dikawal oleh puluhan orang, ternyata aksi Sarjono dalam rangka memenuhi nazar sebab jago bupati yang ia dukung yakni Sunaryanto dan Heri Susanto menang dalam Pilkada Gunung Kidul. Rencananya, ia akan berjalan merangkak sampai rumah Sunaryanto di Padukuhan Kuarasan, Kelurahan Kedung Keris, Kapanewon, Nglipar. Sarjono start jalan merangkak dari wilayah Hargosari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat dan akan menempuh jarak sekitar 23 km. Tekad Sarjono melakukan aksi tersebut mendapat dukungan dari warga dengan meneriakkan semangat untuk Sarjono. Waduh, Masya Allah, niat banget ya, luar biasa, mulia sekali. Orang lain yang mendapatkan keberhasilan tapi dia yang melakukan nazarnya, Masya Allah. Nah aku mau sekarang ke Ustadz Syam nih. Ustadz, apa benar kalau misalnya nazar ini harus dilunasi, harus dilakukan walaupun ini membahayakan dan bisa dikatakan tidak masuk akal gitu? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Abi Maki, Ustaz Maulana, Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya nazar itu adalah ibadah juga sih, ibadah juga. Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan disebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi dalam surah Al-Insan juga disebutkan bahwa ini adalah bagian daripada ibadah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama membagi nazar ini, ya, membagi nazar ini ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad.
Nazar mutlak adalah ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan guru kita Ustaz Maulana, yang awalnya itu bukanlah yang hal yang wajib, dia menjadikannya wajib untuk dirinya tanpa ada ikatan, tanpa ada ikatan. Kalau muqayyad ada ikatannya, ada imbalannya. Ya, mana contohnya? Kalau mutlak itu begini, ya Allah, mulai besok saya akan sholat duha seterusnya sampai segini-segini. Atau misalnya, ya Allah, bulan ini saya pastikan saya bisa sholat tahajud. Saya akan sholat tahajud tiap malam. Berarti dia bernadar. Itu bernadar juga, tapi tanpa ada yang namanya ikatan hadiah. Ya, kalau muqayyad, nah inilah yang disebut dengan tadi orang pelit. Kenapa? Karena dia minta hadiah. Ya Allah, kalau saya lulus masuk universitas yang saya inginkan, saya tidak akan putus-putus puasanya selama 1 bulan penuh. Ya, bukan bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tadi udah wajib. Jadi yang dikatakan ada mutlak, ada muqayyad. Nah, yang dimakruhkan atau sesuatu yang tidak baik tadi, yang dibenci adalah sesuatu yang ketika kita minta sama Allah, kemudian kita mintanya itu dengan ikatan yang namanya imbalan. Karena rugi sebenarnya. Ya, misalnya nih, Mikdad kan ngomong tadi, kalau saya lulus ini, saya mau sholat duha setiap hari, ya kan? Ya, mending sholat duha setiap hari. Kira-kira kalau nggak lulus sholat duha nggak tadi? Karena dia nadar. Kayaknya sih enggak sih. Enggak, karena dia enggak lulus. Jadi ruginya udah 2. Udah enggak sholat duha, enggak lulus. Udah enggak lulus, enggak sholat duha lagi. Kalau dibalik gimana? Sholat duha aja, lulus enggak lulus urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya kalau dia enggak lulus, dia dapat pahala sholat duha. Maka itulah orang paling rugi kalau dia nadar muqayyad. Kemudian kalau dia nadar mutlak atau dia nadar muqayyad, dua-duanya kalau dilanggar pun harus membayar kafaratnya. Harus membayar yang namanya, karena nadar itu sama dengan sumpah. Jangan bilang begini juga, nanti ada orang yang beranggapan salah. Dia bilang karena saya tidak ada minta imbalan, berarti kalau saya langgar juga nggak apa-apa. Enggak. Yang penting dia sudah berjanji sama Allah, udah bernadar tadi, jelas walaupun dia nadarnya mutlak tadi, nadar kebaikan, mulai besok saya akan yang namanya bersedekah kepada orang miskin, ya, di tetangga rumah saya. Kalau dia mengatakan demikian, maka dia juga wajib untuk membayar dendanya kalau dia tidak melaksanakannya. Aduh, Masya Allah. Jadi ada 2 jenis, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad. Nah, itu yang pertama, yang lebih baik yang mutlak ya. Jadi kita nggak termasuk golongan orang pelit, Masya Allah. Nah, ini kan tadi banyak banget nazar-nazar yang dilakukan ya cenderung berbahaya gitu, cenderung mengorbankan ya keselamatan. Nah, ini aku mau nanya nih, boleh nggak sih nazar itu diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, terlebih kalau misalnya orang yang bernazar itu telah meninggal atau malah gugur nazar yang buat dia, Ustadz. Mohon penjelasan nih, Ustadz Abi Maki gimana nih? Iya pertorosan saya pisan. Aduh, saya pisannya. Saya pisan kumaha janten ieu lamun misalnya perkawis eta terus gugur di tengah jalan ieu teh. Pokona mah eta mah sok seunu lepat ngartoskeun nazar nu kitu teh. Insyaallah satus ieu urang bahas hari ini. Ade wis teh aku tunu pau. Tunggu dulu Mikdad. Ini konsepnya ya. Mikdad enggak ngerti. Oh iya, tapi ternyata saya kalau orang Sunda juga gimana sih? Saya jadi lupa. Gantian. Berarti saya bingung. Nah, kan biasanya Ustadz Maulana sama Ustadz Syam yang ngomong bahasa Makassar ya. Sekarang saya ada teman, tapi kasihan jamaah yang ada di rumah nggak ngerti. Nanti biar jamaah ngerti, kita akan bahas lagi nih tentang nazar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tadi memang Abi Maki ngomong apa? Halus pisan. Pokoknya mah jadi saya bisa nazar teh. bagus banget.